Halo sobat daring yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Masih suka menghayal ada zombie di dunia ini? Haha, sama. Teman saya juga. Dan di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang mempunyai rating 7,0 di IMDb, yaitu Warawiri Menghindari Zombie, atau judul terkenalnya, yaitu World War Z. Dirilis tahun 2013, disutradarai oleh Mark Foster, berdasarkan skenario dari Matteo Michel Carnahan, dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Gary Land, Mirail Enos sebagai Karin Land, dan juga Daniela Crestes sebagai Segen. Film berdurasi 116 menit ini menceritakan tentang perjuangan manusia dalam menghadapi pandemi zombie yang menginfeksi. Oke, tak usah berpidato lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. In a way that allows transmission between humans. Recently, people behave strangely, not likely to recommend official travel restrictions. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi dan kepadatan dunia yang tengah dilanda kecemasan, yang dimana dunia saat ini tengah kebingungan dengan kehadiran sebuah wabah yang tak diketahui namanya dan tak diketahui asalnya, tengah berevolusi dan menjangkiti semua umat manusia di pelosok bumi ini. Dan cerita pun akan berfokus pada sebuah keluarga berencana di Philadelphia, Amerika yang baru saja bangun dari tidurnya. Ada sang ayah yang bernama Gary Land, sang ibu yang bernama Karin Land, dan juga kedua anak mereka, Rachel dan juga Connie Land. Mereka semua tengah bersiap-siap untuk melaksanakan liburan keluarga di luar kota. Namun di tengah perjalanan, mereka pun terjebak di sebuah kemacetan mobil yang cukup panjang. Namun tak hanya itu, mereka pun juga sempat melihat beberapa helikopter hanya dalam waktu 3 menit terbang berlalu lalang di atas mereka. Karena penasaran, Gary pun memutar radionya dan berita radio pun memberitakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia telah menemukan dan mengkonfirmasi sebuah wabah rabies semacam penyakit siput gila mulai mewabah hampir ke seluruh penjuru dunia. Namun tak lama, seorang polisi bermotor pun melintas dengan sangat cepat, sehingga hal tersebut membuat kaca spion dari mobil Gary pecah dan terlempar di sana. Saat Gary keluar, dia pun sempat melihat beberapa keributan yang terjadi. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Melihat hal itu, Gary pun bergegas masuk ke dalam mobil guna untuk menghindari kekacauan yang tengah terjadi. Namun tak lama, dan ya terlihat seorang polisi bermotor tertabrak oleh sebuah mobil yang tengah lepas kendali. Melihat adanya kesempatan untuk melarikan diri, Gary beserta yang lain pun segera tancap gas tanpa banyak basa-basi. Nahasnya, mereka pun tertabrak oleh beberapa mobil yang sedang melintas, sehingga menyebabkan mobil mereka rusak tak karu-karuan. Namun tak kehabisan akal, Gary beserta yang lainnya pun pindah ke sebuah mobil RV yang terparkir di jalanan. Namun sebelum itu, dirinya pun juga sempat melihat seorang laki-laki yang digigit oleh seorang wanita. Dan setelah 12 detik, orang tersebut mulai bertingkah laku sangat aneh, seperti kejang-kejang, mengeluarkan suara tak jelas, bahkan menggigit seseorang. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk pergi dari sana. Namun saat di tengah perjalanan, Rachel pun tiba-tiba mengalami sesak nafas. Namun nahas, obat sesak nafas dirinya tertinggal di mobil mereka. Menyadari situasi mereka yang semakin sulit, mereka pun memutuskan untuk pergi ke apotik. Namun tak lama, Gary pun mendapatkan telepon dari temannya Thierry yang merupakan wasekjen dari PBB, yang mengatakan bahwa dirinya akan mengirimkan beberapa helikopter untuk menjemput Gary beserta keluarganya. Oh ya, sebagai wawasan perwarwarsitan kalian, sebenarnya Gary ini merupakan mantan penyidik terbaik dari PBB. Oleh karena itu, Thierry yang selaku pejabat tinggi dari PBB sangat memperhatikan kondisi dari Gary. Singkat cerita, Gary pun kini tiba di sebuah supermarket, di mana mereka berpencar untuk mencari makanan dan juga obat-obatan. Namun tak lama, Karin pun berteriak sangat kencang, di mana dia tengah digerbe-gerbe oleh sekumpulan pemuda yang ingin merampoknya. Beruntung, Gary pun tiba tepat pada waktunya, sehingga dia dapat menyelamatkan Karin di saat itu juga. Saat mereka keluar dari supermarket, nahasnya mobil RV yang mereka kendarai sebelumnya kandas di tengah jalan. Oleh karena itu, mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke apartemen di seberang kota, guna bersembunyi dari kejaran para zombie yang ada di sana.
Beruntungnya mereka pun bertemu dengan sebuah keluarga yang juga tengah bersembunyi di sana. Tanpa pikir panjang dan tanpa mengucapkan salam, Gary beserta keluarganya pun menerobos masuk ke dalam, dan di sana ia pun bertemu dengan seorang anak yang bernama Tommy, yang di mana Tommy ini menguasai dua bahasa yang berbeda. Oleh karena itu, Tommy pun dapat membantu orang tuanya untuk berbicara dengan Gary. Setelah situasi dikira cukup aman, Gary beserta yang lain pun memutuskan untuk menginap sementara di sana. Di keesokan paginya, Gary pun berbincang kepada ayah dari Tommy, di mana dia mengajak Tommy beserta seluruh keluarganya untuk ikut bersama dirinya. Sayangnya, ayah dari Tommy pun menolak ajakan dari Gary karena mereka merasa tak ada tempat yang aman dan selamat di luar sana. Berbekal pisau dan majalah yang dilakban di lengannya, Gary beserta yang lain pun berjalan secara perlahan-lahan untuk menuju ke atap. Mereka pun menaiki tangga secara perlahan demi perlahan. Namun nahasnya, para zombie yang ada di sana pun menyadari kehadiran mereka dan bergegas mengejar Gary beserta keluarganya. Beruntungnya, Tommy pun datang dan langsung menolong Gary. Setelah sampai di atap, Gary pun tiba-tiba berdiri di tepi gedung dan menghitung selama 12 detik. Karena takut dirinya akan menjadi zombie, dikarenakan dirinya sempat menerima beberapa bercak darah dari para zombie tersebut di mulutnya. Saat helikopter telah tiba dan Karin telah naik, sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara Gary dan juga para zombie. Namun beruntung, dirinya pun sempat dibantu oleh dua orang tentara yang menembaki zombie-zombie tersebut, sehingga dirinya dapat lekas naik dan bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, mereka pun kini dibawa ke sebuah kapal komando milik PBB di Samudra Atlantik, yang di mana di sana mereka pun telah ditunggu kedatangannya oleh Thierry. Setelah menunjukkan kamar mereka masing-masing, Thierry pun mengajak Gary untuk berbincang-bincang, di mana Thierry mengatakan bahwa dunia saat ini mengalami krisis yang berkepanjangan, seperti kekurangan gizi, kekurangan air yang bersih, bahkan kekurangan bahan bakar untuk transportasi. Dan penyebab dari semua hal tersebut terjadi tak lain dan tak bukan adalah wabah zombie ini. Setelah itu, Thierry pun juga sempat mengenalkan Gary kepada seorang dokter yang bernama Dr. Fazbach, yang di mana Fazbach ini merupakan ahli virus ternama dari Harvard. Dan rencananya mereka akan mengirim Dr. Fazbach ke Camp Humphreys, Korea Utara. Dikarenakan 11 hari yang lalu mereka mendapatkan sebuah catatan atau memo dari Camp Humphreys yang berisi kata zombie di dalamnya. Dan tujuan mereka mengirim Dr. Fazbach ke sana adalah supaya Fazbach dapat meneliti awal terjadinya wabah tersebut, sehingga dia dapat membuat vaksin dari wabah tersebut juga. Namun tak berselang lama, datang seorang Kapten AL Amerika Serikat Molinaro yang menghampiri dirinya, yang di mana dia meminta kepada Gary agar dirinya ikut bersama dengan Dr. Fazbach ke Camp Humphreys, Korea Utara, guna untuk membantu Dr. Fazbach dalam penelitian yang dijalaninya. Mendengar hal tersebut, Gary pun sempat menolak tawaran dari Kapten Molinaro dengan alasan dirinya tidak bisa meninggalkan keluarganya sendiri. Namun tak lama, Kapten Molinaro pun menegaskan jika Gary ingin menyelamatkan keluarganya, maka Gary harus ikut bersama mereka. Namun jika tidak, maka Gary beserta keluarganya akan dikembalikan di Philadelphia di saat itu juga. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Gary pun bergegas berangkat untuk menjalankan misinya. Saat di dalam pesawat, Gary beserta Dr. Fazbach pun berbincang-bincang, yang di mana Dr. Fazbach mengatakan bahwa alam merupakan pembunuh berantai yang sangat awam, karena alam suka menyamarkan kelemahan sebagai kekuatan. Namun tak hanya itu, beliau pun juga menambahkan sebuah petuah, yang di mana terkadang apa yang manusia kira sebagai virus yang paling mematikan merupakan sebuah baju pelindung bagi dirinya. Singkat cerita, mereka pun kini tiba di Camp Humphreys, Korea Utara, di mana bandara di sana semuanya gelap gulita karena di sana tidak ada satupun prajurit yang berjaga di menara. Mereka pun mengendap-endap dan berjalan secara perlahan-lahan guna menghindari keributan yang dapat mengundang para zombie di sana. Namun tak lama, secara tiba-tiba datang seekor zombie yang langsung menghampiri mereka. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan
Dan ya, harapan terbaik dunia tewas karena kecerobohannya. Beruntungnya mereka pun sempat diselamatkan oleh beberapa prajurit yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Kapten Speak. Saat berada di dalam markas Camp Humphreys, Gary pun menceritakan segala sesuatunya tentang tujuan ia kemari. Karena 11 hari yang lalu dirinya beserta tim mendapatkan sebuah catatan yang berisi kata zombie di dalamnya. Mendengar hal tersebut, Kapten Speak pun justru mengantarkan Gary ke tempat awal semua wabah tersebut bisa terjadi, yang dimana dirinya menceritakan bahwa orang pertama yang terjangkit merupakan seorang dokter yang awalnya tengah memeriksa seorang tentara yang bersikap aneh. Dan sejak saat itu, dokter tersebut mulai menggigit dan menjangkit semua pasien-pasien yang lain. Saat keluar dari sana, ia pun bertemu dengan seorang mantan agen CIA yang membelot karena menjual senjata haram ke Korea Utara, yang mengatakan bahwa semua senapan jenis apapun tidak akan mempan kepada mereka semua. Namun tak hanya itu, dirinya pun juga menambahkan bahwa satu-satunya negara yang selamat dari wabah tersebut merupakan Israel, karena mereka membangun sebuah tembok yang berukuran raksasa hanya dalam waktu 2 minggu. Namun tak hanya itu, dirinya pun juga menyuruh Gary untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Jurgen Wambern di Yerusalem. Berbekal kenekatan dan beberapa informasi yang dimilikinya, dirinya pun memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Namun sebelum itu, mereka pun harus menempuh perjalanan ke pesawat mereka dengan menggunakan sepeda ontel. Karena menurut informasi yang ia dapat dari Kapten Speak, para zombie-zombie tersebut sangat tertarik dengan adanya suara. Dan ya, Karin pun menelpon di saat yang tidak tepat sehingga menyebabkan mereka tertahan oleh beberapa zombie di sana. Namun dengan pengorbanan Kapten Speak dan beberapa prajurit yang lain, mereka pun akhirnya dapat pergi dari sana. Singkat cerita, mereka pun kini tiba di Yerusalem dan ia pun akhirnya bertemu dengan Jurgen Wambern, yang dimana Jurgen memberitahu bahwa awal dirinya mengetahui wabah tersebut berawal dari dirinya yang menyadap sebuah komunikasi jenderal dari India yang menyebutkan bahwa mereka akan melawan makhluk yang bernama raksasa atau secara harfiah adalah zombie. Setelah selesai berbincang, Jurgen pun mengantarkan Gary ke tembok penyelamat Israel, yang dimana di sana terlihat orang-orang Israel dan juga Palestina tengah bernyanyi dengan bersukacita. Tanpa mereka sadari, para keluarga besar dari zombie pun dapat memanjat tembok tersebut. Gary yang masih berlari pun sempat tertahan oleh beberapa zombie. Namun di saat yang bersamaan, ia pun juga sempat melihat seorang anak yang tak tergigit oleh para zombie tersebut dan bahkan terlewati begitu saja. Setelah meledakkan beberapa zombie di sana, Gary beserta 2 orang tentara pun mencoba untuk melihat situasi dan juga kondisi. Namun tak lama, dan ya, salah seorang tentara wanita yang bernama Segen pun mendapatkan luka gigitan di tangan. Lalu tanpa pikir panjang, Gary pun bergegas untuk mengamputasi tangannya supaya Segen tak berubah menjadi zombie di saat itu juga. Setelah situasi cukup aman, mereka pun bergegas untuk pergi ke bandara. Nahasnya, pesawat 394 milik Gary telah lepas landas meninggalkannya. Namun beruntung, mereka pun sempat melihat salah satu pesawat yang belum lepas landas sehingga mereka pun bergegas untuk menaikinya. Saat berada di dalam pesawat, Gary Land pun bergegas untuk mengganti perban dari Segen. Di mana saat itu juga ia pun teringat dengan kata-kata dari Dr. Fazbach yang mengatakan bahwa virus yang paling mematikan merupakan sebuah baju pelindung di tubuhnya. Tak hanya itu, ia pun juga membandingkan kalimat tersebut dengan anak yang baru ia lihat sebelumnya. Setelah selesai, Gary pun bergegas untuk menelpon Thierry, yang di mana Gary mengatakan agar Thierry mencarikan sebuah fasilitas kesehatan terdekat untuk dirinya. Setelah memberikan telepon tersebut ke sang pilot, Gary pun diberitahu bahwa mereka akan segera mendarat di Bandara Cardiff Wallace karena di dekat sana terdapat sebuah fasilitas penelitian milik organisasi WHO. Sembari menunggu pendaratan, mereka pun beristirahat sejenak setelah cukup lama berlari. Namun tak lama terlihat seekor anjing yang menggonggong mengarah pada suatu ruangan. Dan saat ruangan tersebut dibuka, saat dilihat hanya dalam waktu beberapa menit, pesawat tersebut pun sudah terisi penuh dengan para keluarga besar dari zombie. Tak kehabisan akal, Gary yang terpojok pun memutuskan untuk melemparkan sebuah granat ke arah para zombie tersebut.
Beruntungnya, Gary pun selamat dari kecelakaan pesawat yang baru saja ia alami. Namun nahasnya, ia pun tertusuk oleh sebuah besi di perutnya. Tak hanya itu, ia pun juga mendapati Segen yang menghilang dan tak ada di tempatnya. Melihat hal itu, Gary pun memutuskan untuk bergegas melepaskan sabuk pengamannya secara hati-hati. Adegan pun kini berpindah kembali ke kapal komando dari PBB, yang di mana mereka mendapatkan informasi bahwa Gary telah mengalami kecelakaan pesawat di daerah negara Wales. Karena mengira Gary tak akan selamat, Thierry pun dengan terpaksa merelokasi Karin beserta keluarganya ke daerah Nova Scotia. Adegan pun kini kembali ke Gary, yang di mana Gary telah mengalami pingsan selama 3 hari dan ia pun kini tengah bersama dengan 4 dokter di sana. Ada Ipul, Sutarjo, Bu Windy dan juga Supripto, yang di mana mereka menanyakan tentang maksud dan tujuan dari Gary yang datang kemari. Setelah itu, Gary pun memberitahu bahwa dirinya membutuhkan semua virus dan juga semua patogen mematikan yang mereka miliki guna untuk melawan para zombie. Mendengar hal tersebut, Bu Windy pun sempat tidak percaya dengan hal yang baru saja dikatakan oleh Gary, karena dia berkeyakinan bahwa patogen mematikan bukan sebuah obat penyembuh bagi para zombie-zombie tersebut. Namun hal tersebut tak bertahan lama sampai Gary pun menjawab dengan tegas bahwa virus-virus tersebut bukan untuk sebagai obat penyembuh bagi para zombie, melainkan sebagai hal untuk berkamuflase dari para zombie. Setelah perdebatan tersebut selesai, Bu Windy pun menjelaskan bahwa semua virus dan patogen yang diinginkannya kini tersimpan di sebuah berangkas di ruangan lain. Namun nahasnya, lorong demi lorong untuk masuk ke sana kini tengah dipenuhi oleh sekumpulan para zombie. Malam hari pun tiba, mereka semua tengah bersiap-siap untuk menjalankan misi mereka, yang di mana dengan berbekal senjata seperti pistol, kapak, linggis, dan juga bendung biji. Mereka pun mulai mengendap-endap dan berjalan secara perlahan-lahan untuk menghindari keberadaan dari para zombie. Hingga pada akhirnya, saking paniknya, Sutarjo pun melakukan hal yang sangat luar biasa jenius, yaitu dengan tolongnya dan dengan niat sengaja ingin dimakan, Sutarjo pun berbuat kenekatan sehingga menyebabkan mereka pun terkejar. Adegan pun kini berpindah kembali ke Gary, yang di mana Gary telah sampai ke tempat tujuannya, namun dirinya pun sempat tertahan oleh pintu berangkas, yang di mana pintu dari berangkas tersebut menggunakan pin code untuk membukanya. Karena tak tahu, Gary pun berniat untuk menghancurkannya, namun tak lama ia pun mendapatkan telepon dari Bu Windy, yang di mana dia mengatakan bahwa pin code dari pintu tersebut adalah 56964. Setelah masuk, Gary pun langsung menggeradak mengambil semua virus yang berada di sana, dikarenakan dirinya tidak mengetahui vaksin apa yang ia perlukan. Setelah selesai mengambil semua yang ia perlukan, Gary pun langsung bergegas untuk kembali. Namun nahasnya, ia pun tertahan oleh seekor zombie yang berada di depannya. Karena terpojok, Gary pun langsung menyuntikkan sebuah vaksin kepada dirinya. Namun sebelum itu, ia pun juga sempat meninggalkan sebuah pesan, yang di mana dia sangat mencintai keluarganya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Gary pun memutuskan untuk membuka pintunya. Bye, have a great time. Dan ya, zombie tersebut berjalan melewatinya begitu saja, seolah-olah tidak ada siapapun yang berada di sana. Hal yang sama pun juga terjadi saat dia dalam perjalanan kembali. Setelah semuanya telah selesai dan vaksin telah disuntikan, Gary pun kini pergi ke Nova Scotia untuk melepas kerinduannya kepada keluarganya. Dan di akhir film, Organisasi Kesehatan Dunia pun akhirnya membuat vaksin kamuflase dari berbagai macam virus guna untuk menghentikan pandemi zombie yang terjadi, dan hal tersebut juga dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para warga dari seluruh dunia, di mana mereka saling bekerja sama untuk membantai semua zombie yang ada. Whole cities are lost. The world gets de-infected. We bought her. Get to a colder area, higher ground, and move slow on the ground. Battle of Moscow. All clear. Light 'em up. Light 'em up. Dan film pun selesai.
Bagaimana filmnya? Cukup menarik? Ya, menurut saya film ini cukup menarik dan cukup seru. Oleh karena itu, film ini sendiri dapat meraih rating kepala 7 di IMDb sebagai film bergenre zombie. Dan juga amanat yang bisa kita ambil dari film ini adalah rajin-rajinlah dalam menjaga kesehatan supaya Anda tidak gampang untuk terkena penyakit yang mematikan. Bagaimana mereka menebus hidup mereka yang tidak berharga itu? Dengar ya. Yaitu dengan selalu menerapkan pola hidup sehat di dalam kehidupan. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Terbuat dari biji gue, biji gue, biji gue, biji gue, biji gue.